Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Tanto Kristiono dari GKJ Margoyu dan Surakarta dalam program Renungan Sapaan Iman atau Resapi. Dan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Hanya Tuhan sajalah yang bersabda di dalam hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini saya bacakan dari Injil Matius pada pasal 12 ayat 15b hingga ayat 21 yang demikian. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan 21. Kita mendengarkan firman pada bacaan tadi, kita mengalami sukacita karena kita bisa mendengarkan hal tentang Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya pada waktu dulu, sekian abad sebelum Tuhan Yesus datang di dunia ini. Yesaya sudah menubuatkan tentang siapa Al-Masih, siapa Yesus Kristus itu, siapa sang idola bagi kita itu. Di dalam tulisan Injil Matius tadi dikatakan di sana, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara, nubuat ini menjadi lesan bicara Tuhan dari Nabi Yesaya menunjuk tentang Yesus Kristus itu sebagai sosok figur yang diharapkan oleh manusia di muka bumi, yang kepadanya Tuhan Allah itu menetapkan janji dan kuasanya dan rohnya yang sungguh-sungguh pada diri Yesus Kristus itu. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu mewujud nyatakan nubuatan yang luar biasa ini. Nubuatan yang benar-benar besar yang terjadi pada sosok figur seorang Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan Yesus memang dilakukannya bersama dengan para murid dalam melayani manusia, waktu itu utamanya kepada manusia yang ringkih dan terbatas, manusia yang dimarginalkan atau dipinggirkan, manusia yang tidak memiliki pengharapan
kepada merekalah seringkali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus diberikan dan dinyatakan di pentas kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam masa hidupnya benar-benar mewujudkan bagaimana kuasa Allah menyapa dalam hidup manusia. Dan manusia itu sesungguhnya semuanya dalam kondisi apapun adalah terbatas dan akan berhenti di saat akhir hidupnya. Dan itu tidak memiliki kewenangan maupun kekuasaan apapun atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan nyawanya pun tidak dia miliki, badannya pun tidak dimiliki, ataupun segala harta benda yang dimiliki oleh manusia tidak ada artinya apa-apa, karena sesungguhnya manusia sendirilah itu yang nantinya akan berhenti. Namun Tuhan berkenan kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus akan ditetapkan dalam hukum yang ditegakkan oleh Yesus untuk menikmati kehidupan yang kekal. Dan itu dilakukannya dengan tidak berbantah dan tidak berteriak, namun dilakukan dengan kesetiaan, bahkan kesetiaan dalam menjalani derita, dianiaya, dibunuh dengan cara sadis, dipaku di kayu salib dan mati di kayu itu. Namun sesungguhnya kita memiliki harapan besar dan bersukacita karena dari apa yang terjadi pada Yesus itu cukup hanya 3 hari dan dia bangkit kembali. Dan hak yang diberikan oleh Yesus kepada siapapun yang percaya akan kebangkitannya, maka ia pun mengalami kepastian bahwa hidupnya pun akan tetap dilanjutkan walaupun sudah mati. Ketetapan hukum itu adalah hukum ilahi yang dipastikan diberikan bagi manusia. Maka Yesaya waktu itu tidak main-main dalam menyampaikan nubuatnya, dan dia dipakai Allah untuk melesankan sendiri, menuturkan sendiri apa yang menjadi keinginan Allah Bapa itu melalui lidah Yesaya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, maka kita bersukacita memiliki sang idola yang luar biasa, yang menanggung atas hidup, mati, dan bangkit kita. Karena dialah juga sang hidup yang mati dan sang kebangkitan itu. Kita memiliki relasi dengan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Lanjutkanlah sukacita iman di dalam Kristus itu dalam kehidupan setiap hari hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, puji syukur kami haturkan padamu firman yang kami dengarkan dari kesaksian kitab suci ini meneguhkan iman kami kepadamu, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinanmu. Karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin.